Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang resum dari mata kuliah metode alternatif penyelesaian sengketa tentang arbitrase. Di sini buku yang saya ambil adalah dari Circut Sutiarso tentang pelaksanaan putusan arbitrase dalam putusan bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wita Devi Anjari dengan NIM 2017-456 dari kelas D yang dibimbing oleh Ibu Tinu Dwi Cahyani. Langsung saja, untuk pembahasan dalam buku ini adalah yang pertama adalah pengertian dari arbitrase, yang kedua fleksibilitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yang ketiga kelebihan arbitrase, yang keempat kelemahan arbitrase, yang kelima keterkaitan arbitrase dengan pengadilan, dan yang terakhir adalah pelaksanaan putusan arbitrase. Untuk yang pertama adalah arbitrase. Untuk penjelasannya awal adalah arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Yang kedua, penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui peradilan arbitrase. Namun, putusan arbiter tersebut memiliki kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan. Yang ketiga, dalam kalangan sebagian pelaku bisnis, arbitrase merupakan praktek untuk mengatur sendiri penyelesaian sengketa yang akan timbul atas dasar perjanjian yang dibuat secara tertulis dengan menunjuk arbiter atau para arbiter. Nah, karena pengertian arbitrase itu cukup banyak di buku Circut tersebut, maka di sini arbitrase dalam putusan dalam bidang bisnis itu intinya adalah ketika arbitrase itu telah didaftarkan pada pengadilan negeri, itu adalah merupakan suatu keharusan berakibat apabila tidak dilakukan, maka putusan arbitrase tersebut adalah berakhir dan mengikat tidak dapat dilaksanakan dalam putusan tersebut. Dalam arbitrase telah terjadi suatu keadaan yang berbeda dengan pengadilan negeri, yaitu putusan bersifat terakhir dan mengikat tidak bisa dikatakan mempunyai kekuatan hukum tetap yang berarti belum bisa dilaksanakan secara paksa melalui prosedur atau eksekusi tersebut. Selanjutnya adalah fleksibilitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat dilakukan perlawanan atau upaya perlawanan hukum apapun. Yang kedua, eksekusi apabila perlu dilaksanakan dengan cara paksa dibantu dengan alamat keamanan negara yaitu polisi. Selanjutnya adalah kelebihan arbitrase. Kelebihan arbitrase di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah sidang arbitrase. Sidang arbitrase adalah tertutup untuk umum. Maksudnya di sini adalah segala kerahasiaan dalam proses arbitrase tersebut merupakan sengketa dari pihak yang terjamin. Jadi rahasianya cukup terjamin dan tidak akan bocor oleh pihak yang lainnya. Yang kedua adalah tentang keterlambatan. Maksud dari keterlambatan di sini adalah keterlambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan dalam hal administratif dapat dihindari. Yang ketiga adalah para pihak dapat memilih arbiter. Di sini adalah para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengalaman, pengetahuan, jujur, adil, serta berlatar belakang yang cukup mengenal masalah yang bersangkutan oleh yang bersengketa. Yang selanjutnya adalah sikap arbiter dalam sengketa diusahakan win-win solution terhadap para pihak. Yang kelima adalah
para pihak dapat menentukan tempat. Maksudnya di sini adalah pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah dapat dilakukan proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dapat ditentukan oleh para pihak. Maksudnya para pihak dapat memilih tempat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang selanjutnya adalah putusan arbitrase mengikat para pihak. Maksudnya adalah putusan para pihak di sini mengikat para pihak itu adalah dengan melalui tata cara yang sederhana ataupun langsung dapat dilaksanakan arbitrase tersebut. Selanjutnya adalah kelemahan arbitrase. Kelemahan arbitrase di sini ada 4 poin. Yang pertama, putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter. Maksudnya di sini adalah untuk memberikan putusan yang memuaskan sesuai dengan rasa keadilan oleh para pihak. Yang kedua adalah resiko tidak dapat melaksanakan putusan arbitrase. Apabila para pihak kalah tidak mau melaksanakan putusan yang telah dibuat, maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut. Yang ketiga adalah pada prakteknya pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal yang sulit. Yang keempat, pada umumnya pihak yang bersengketa dalam arbitrase adalah perusahaan besar. Di sini perusahaan besar adalah perusahaan yang bersengketa merupakan perusahaan-perusahaan yang cukup besar, mempunyai nama, dan berakibat dalam penyelesaian tersebut. Jadi, untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa tersebut, membawanya ke badan arbitrase kan tidak mudah. Jadi, arbitrase merupakan salah satu cara untuk perusahaan-perusahaan besar itu mencapai perdamaian dalam sengketa yang dialami. Selanjutnya, pelaksanaan putusan arbitrase. Di sini ada 4 poin, yaitu harus memuat kepala putusan seperti putusan-putusan yang lainnya. Kemudian yang kedua, sukarela dalam tenggang waktu yang ditentukan selama 30 hari untuk pendaftaran putusan. Yang ketiga, ketua pengadilan negeri akan mendaftar dan membuat eksekusi putusan di kepala putusan arbitrase. Yang keempat, kewajiban para pihak di dalam pendaftaran yang besarnya sudah ditentukan oleh ketua pengadilan negeri sama seperti proses yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya tentang arbitrase dari buku yang saya review. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.